إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini, di hari yang penuh kebahagiaan ini, di tempat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan Allah masih berikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Karena dengan nikmat Islam itu tandanya Allah sudah menjanjikan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kepada seluruh para jamaah untuk senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang khatib ingin sampaikan pada para jamaah, perkara atau prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang masih mungkin sering diremehkan atau mungkin sering tidak dijalankan oleh kaum muslimin yang mengatakan dirinya muslim, yaitu tentang prinsip al-wala wal bara. Suatu pondasi, suatu prinsip yang Allah telah ajarkan kepada kita dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah al-wala wal bara. Al-wala artinya loyalitas, persahabatan, kesetiaan, cinta. Al-bara artinya berlepas diri, bersih. Berlepas diri dari kepada siapa kita cinta, kepada siapa kita berloyalitas, kepada siapa kita bermusuhan. Dan itu telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip termasuk salah satu makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu menafikan segala sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, meniadakan berlepas diri dari kesyirikan. Allah mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budul wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat ini seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang seluruh ajarannya adalah an i'budullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, cinta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut kita tahu semuanya, yaitu kullu ma'budin ubida li ghairillah, segala sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
banyak di kalangan kita umat Islam yang kadang berlebihan menganggap akidah wala wal bara, atau bahkan meremehkan atau masa bodoh, gak ambil pusing, sehingga mengakibatkan menjual agamanya demi harta, demi perut, demi duniawi yang hina ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan salah satu prinsip akidah al-wala wal bara, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Dipertegas dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma kana yuhibbu li nafsihi. Rasul mengatakan tidak beriman di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan awthaqu aral iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tanda kuatnya iman seseorang, Rasul mengatakan al-muwalatu fillah, loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa saya berpihak. Wal mu'adatu fillah, permusuhan karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang saya musuhi. Wal hubbu fillah, dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, siapa saya yang cintai. Wal bughdu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam pondasi wa bara, berlepas diri. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman dekat, teman setia. Jangan loyalitas kita, kecintaan kita, keberpihakan kita terhadap kekufuran, terhadap kemungkaran, terhadap kekafiran, terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dari sahabat Samurah bin Jundab, Rasul mengatakan, "Man jama'al musyrik wa sakana ma'hu fa innahu mithluhu." Arti ancaman ini Rasul mengatakan, barang siapa yang berteman dengan orang musyrik, wa sakana ma'hu, dan tinggal bersamanya, fa innahu mithluhu, maka sungguhnya dia seperti orang musyrik itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, terjadi dua kekuatan besar pada saat itu, yaitu 300 kaum muslimin, 300 belasan kaum muslimin melawan 1000 pasukan kaum kafir. Ini disebabkan apa? Karena wala wal bara, mempertahankan agama. Loyalitas kepada siapa? Allah mengatakan, hadani khasmani tasabu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dua kelompok bertempur ketika perang Badar, mempertengkarkan tentang Rabb mereka, yaitu kaum muslimin membawa Rabb Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kaum kafir mempertahankan kekafiran mereka, mempertahankan penyembahan mereka terhadap berhala, sehingga terjadi peperangan. Maka kalau kita lihat sejarahnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Badar, mayoritas pasukan di pasukan kaum muslimin adalah orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah, melawan saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka, anak melawan bapak, bapak melawan anak, saudara melawan saudara. Karena pertahanan iman, karena akidah wala wal bara.
Loyalitas kepada siapa? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya musuhi? Maka di sini terjadilah pertempuran. Maka Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanuhum aw ashiratahum ila akhir ayat. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun memuji orang-orang beriman ketika perang Badar. Allah mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan orang yang mengatakan beriman dirinya kepada Allah dan Rasulnya, mereka berbuat kasih sayang kepada mereka-mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka tidak memberikan kasih sayang kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Biarpun itu bapak-bapak mereka, biarpun itu anak-anak mereka, biarpun itu saudara-saudara mereka, biarpun itu kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah lanjutkan ayatnya. Mereka adalah Allah yang telah Allah tuliskan iman di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah bantu dengan tentaranya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pertegas, perlu kita menggaungkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya akidah al-wala wal bara ini, sehingga tidak mendangkalkan akidah kita, tidak membuat kita terlalu mengatasnamakan toleransi, sehingga bermudah-mudah kita menjual akidah kita, menjual agama kita, menjual keyakinan kita, sehingga rusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada orang kafir, tidak. Namun kalau dalam permasalahan agama, kita tidak bisa tawar-menawar dalam perkara agama. Dalam perkara keyakinan, dalam perkara akidah, kita tidak bisa tawar-menawar. Kemudian merayakan hari raya, yang hari raya, maka dilarang buat kita untuk mengucapkan. Maka dilarang buat kita untuk andil ikut dalam merayakan hari raya itu, atau keyakinan-keyakinan atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala tegas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah karuniakan kita keimanan yang kuat, teguh di atas jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakidah ahlussunnati wal jamaah, berprinsip tegas terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap orang-orang muslim. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib memberikan nasihat kepada diri khatib dan kepada seluruh para jamaah untuk senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat sekarang, sungguh miris kita melihat akidah kita atau keyakinan kita atau ajaran kita seakan-akan digergoti. Tidak jelasnya kita, keberpihakan kita terhadap siapa, padahal terang benderang yang hak, yang batil. Kita nggak boleh menjadi orang yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah maksudnya ketika menentukan mana hak, mana
mada batil. Maka semoga Allah memberikan kita kekuatan, keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita khutbah kedua ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma farij hammana wa hammal mahmumin wa nafis karban wa karbal maqrubin waqdi daynana 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ansur islam al muslimin wa adillat asyirk wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimiss shalah.